Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Imam Basuki, yang saya hormati para ustaz, para hujjah, yang fadil Bapak Ustaz Haji Pitoyo, Bapak Ustaz Sarijo, Bapak Ustaz Nurlin, dan ustaz-ustaz yang lain atau guru-guru yang lain yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Dan hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan mendapatkan ridha dari Allah, dan mudah-mudahan pagi hari ini yang bahagia ini kita selalu mendapatkan curah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak bisa dimiliki oleh setiap manusia, tapi yang hanya khusus yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mendapatkan taufik hidayahnya. Semoga kita selalu mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mengabdi kepada Allah, dan kehidupan kita dinilai menjadikan amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita selalu berikan ketetapan dan Islam kita hingga akhir hayat, sehingga kita dalam kematian nanti keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, termasuk kita semua. Mudah-mudahan tergolong umat Rasulullah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala mampu mengamalkan daripada ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga kita dalam kematian kita yaitu mendapatkan pertolongan, yaitu syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak lepas dari semua dalam problema kehidupan, problema daripada ibadah, semua juga problem. Tapi problem ini adalah perlu diselesaikan, di mana hasilnya akan bisa merasakan kenikmatan daripada problem tersebut, yaitu bisa diartikan sebuah perjuangan. Dalam kehidupan ini pun juga banyak perjuangan. Diperjuangkan apa? Ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tentunya itu adalah keselamatan hakiki buat umat Islam, itu ada di akhirat. Dasarnya dari mana bisa kita selamat? Kita harus banyak menuntut ilmu. Jadi intinya ngaji. Makanya pada pagi ini kita ngaji aja. Ya, yang paling mendasar ngaji itu adalah paling mendasar. Yang pertama diajarkan oleh guru-guru kita itu adalah tajwid. Tajwid itu paling dasar, tapi sangat mendasar, tapi sangat penting. Karena orang yang tidak mengerti tentang tajwid, bagaimana bisa meningkat kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah,
bagaimana kita bisa meningkat belajar fikih, bagaimana kita bisa belajar tauhid. Kalau dasarnya tajwid kita tidak mengerti, karena salah satu orang yang tidak mengerti tentang tajwid itu akan menjadikan tauhid ta'wil. Jadi kesalahan yang sangat besar. Contohnya aja sedikit tajwid itu adalah dalam sholat bisa kita jadi sholat kita ini benar tapi tidak diterima. Kenapa? Karena kita tidak mendalami tentang tajwid. Ada beberapa yang rukun yang perlu kita dibaca dalam sholat tersebut itu, contohnya Allahu Akbar, terus Fatihah, terus tahiyat akhir, terus salam, itu perlu dibaca. Ya. Ketika dalam membacakan Allahu Akbar, kalau tidak memahami tentang tajwid, akbar itu tidak ada kata matnya dalam akhir mat akbar. Kita membaca Allahu Akbar, itu adalah merubah makna. Jadi bitaghayyir makna wa yubtilul qiraah. Jadi ketika merubah makna maka bacaan tersebut batal. Dalam Fatihah pun juga sama. Contohnya alhamdulillah, kalau memang tidak diajarin, kita sudah biasa, apalagi orang Jawa ya. Orang Jawa itu hak tuh kadang-kadang susah ngomongnya. Jadi alhamdulillah jadi alhamdulillah gitu. Jadi belajar. Jadi begini, tajwid itu makanya anak-anak itu yang pertama yang diutamakan adalah tajwid. Teknik membaca tajwid itu adalah meluruskan, tahsin kalau bahasa ininya. Tahsin itu menghaluskan, membaguskan bacaan-bacaan. Maka perlu sekali itu ya. Jadi itu dasar. Nah, kita kalau kita sudah tua itu sudah meningkat pada nanti kita fikih nanti itu tauhid. Nah, tauhid itu supaya kita lebih meningkat lagi. Kalau kita langsung dengan tauhid tapi dasarnya tidak paham, tidak bisa ma'rifat, tidak bisa nyampe ya. Kadang banyak yang bisa banyak yang merubah makna itu karena tajwid. Jadi tajwid ini adalah pelengkapan bacaan. Jadi pelengkapan daripada makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah keluar huruf apa? Huruf Arab. Jadi huruf Arab itu jumlahnya kan ada 28. Jadi 28 itu baru disebutkan huruf. Jadi huruf hijaiyah, satuan nama-nama huruf Arab. Ketika sudah dilengkapi dengan harokat, nah, harokat itu ada 8. Dari fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrohtain, domatain, terus tahjid dan sukun. Nah itu ketika sudah lengkapi antara huruf hijaiyah dan harokat, maka bisa disebutkan bacaan. Dibaca bagaimana? Nah kalau kita belum dilengkapi dengan harokat, maka itu belum jadi bacaan, tapi satuan. Contohnya begini, alif lam mim, ya, baca kalau tidak mengerti itu kayak barisan seperti itu, tanda panjang itu disebut harokat. Jadi dibacanya bukan alif lam mim tapi alama. Udah keren itu. Padahal salah ya. Jadi contohnya bermakna. Harokat apa bisa bermakna? Bisa sangat bermakna. Bisa merubah makna? Bisa sangat berubah makna. Contohnya ketika mengucapkan la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah. Itu jauh melenceng banget. Maknanya kan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Kan dimanakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kepada Allah. Lurusannya kemana? Musyrik tidak? Musyrik.
murtad, tidak tahu, karena gara-gara satu tasjid kita merubah, tidak dipakai ilah dengan ilah, itu akan mengubah makna. Maka bacaan tersebut itu kalimat tauhid bisa batal. Kayak macam mengucapkan, ada juga walau tolin Allah walau, kalau nggak bisa wadab bedolin atau walau bon gitu. Nah, itu cara pelatihan seperti itu sangat mendasar, sangat penting. Bapak hadirin yang saya hormati, sekarang saya tidak membahas tentang tajwid berkelanjutan, karena itu adalah perlu pembahasan yang lama itu ya. Kita apalagi udah tua, kita harus mengadakan tahsid gitu ya, kayak mat tobi'i, mat terus mat jaid munfasil, mat arid sukun, mat sakilang, wah banyak mat aja, udah pusing itu. Anak-anak juga tahu nggak hafal-hafal itu, 2 tahun, 3 tahun itu tajwid susah, apalagi ya kita ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan membahas tentang kelanjutan daripada bahasan fikih. Kemarin sudah membahas tentang masalah air, bab air. Terus bab wudu, ya kan, bab wudu. Nah, kita ini membahas tentang apa yang akan merusak tentang wudu. Kita sudah air sudah dibahas. Oh, air begini, wudunya tuh begini. Nah, yang membatalkan di sini akan saya membahas tentang pembatalan daripada wudu. Allahu alaihi wa bismillah. Ada musyrik. Musyrik. Ada syekh. Allahumma qulubih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Ini membahas tentang membatalkan nawaqidul wudu, jadi asbab yang bisa membatalkan daripada wudu kita. Kalau di ini bahas saya ambil daripada kitab Safinatun Najah ya, atau Kasifatus Saja. Jadi kalau di kitab yang lain beda, tapi intinya sama ya, cuman bahasanya lebih diperluas. Dasarnya secara global nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Jadi yang membatalkan daripada wudu itu tidak banyak, hanya 4 ya. Al-awalu, yang pertama, kharijun, keluar. Dari mana? Min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 lubang. Min kubulin, daripada kubul. Kubul itu adalah lubang yang di depan, au duburin, atau lubang yang di belakang. Berupa apa? Rihun, angin ya, wa ghairuhu, atau selain daripada angin, semua. Illal mani, terkecuali mani. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu, jadi jangan bingung-bingung. Bapak itu, Pak Ustaz, ini batal enggak? Ini batal enggak? Nah, kalau kita dibahas nih di sini, jadi nggak pusing lagi. Jadi kita menerka-nerka, batal enggak ya? Wudu lagi enggak ya? Nah gitu. Jadi nggak usah bingung. Nah di sini insya Allah akan dibahas, diringkas di kitab Safinah itu, bisa cepat hafalnya. Yang pertama yang membatalkan daripada wudu kita, yaitu keluar sesuatu dari lubang. Kalau di kitab Takrib dan kitab Fathul Qorib, jadi ini ada dibagi 2, 1 dibagi 2, jadi jumlahnya banyak, yaitu salah satu keluar daripada lubang depan. Lubang depan itu adalah kubul ya, zakar kalau lelaki, kalau perempuan farji ya. Jadi keluar air atau keluar apapun jenisnya, darah pun juga sama membatalkan. Asal yang keluar daripada kubul, maka itu batal wudunya. Nah, ya.
Jadi la yaqbalu salat ahadukum idza ahdasa hatta yatawaddo. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya salah satu orang ketika dia hadas sampai dia berwudu kembali. Maka perlu ya yang membatalkan wudu. Atau yang kedua, duburin. Dubur itu adalah angkat keluar dari sini, keluar tidak batal. Jadi yang disarankan itu adalah dua lubang yang di depan, lubang yang di belakang, yang di bawah semua, yang di atas tidak mengaruh. Jadi, tetapi ini dalam madhab Syafi'i ya Pak ya, madhab Syafi'i. Tapi insya Allah kalau kita mengambil madhab Syafi'i, karena para ulama-ulama yang mayoritas di Indonesia itu mengambil daripada madhab Imam Syafi'i, insya Allah dijamin keabsahannya dan dipertanggungjawabannya di akhirat ya. Jadi nggak usah bingung-bingung madhab apa. Kalau di madhab yang lain juga sama ya, Imam Hanafi itu bisa membatalkan muntah, bisa batal, keluar darah yang banyak bisa batal, tapi di sini tidak, insya Allah. Dubur itu berupa apa? Kentut ya, angin. Terus umpamanya saya mah bukan kentut apa, benang, tiba-tiba benang, itu sama, keluar dari salah satu dua lubang, intinya akan membatalkan daripada wudu. Lanjut biar singkat aja ya. Illa mani, terkecuali mani keluar daripada lubang depan tidak membatalkan, yaitu keluar mani. Mani itu adalah salah satu yang berjenisnya putih ya. Ya kalau bapak-bapak sudah hafal kalimat kebiasaan, malah sudah rutinitas mengeluarkan. Tapi itu pun juga kalau tidak sengajanya apa ya, dengan cara apa kayak gitu istilahnya. Tapi kalau seumpamanya sekarang mungkin begini logikanya, kalau orang mengeluarkan mani ada asbab, ada yang mengeluarkan mani tidak ada sebab. Seumpamanya begini, kita habis kerja, habis wudu, kerja capek, tiba-tiba tidur begini, tapi tidurnya bukan karena tidur geletak atau menetem lagi, berbaring. Tapi dengan tidurnya begini, tegak lurus, tiba-tiba keluar. Nah itu tidak membatalkan. Tapi yang wajibnya apa? Mandi. Jadi mandi itu lebih parah daripada wudu. Ya, tidak batal wudu, tapi wajib mandi. Begitu. Bagaimana? Yang gak jadi masalah asal kita mandi, tidak memegang barang kita, ya. Terus kita gak usah wudu lagi, mandi nawaitu ghusl hadasil akbari an jamil badan istibah diswati paritala cebrut pamanya. Tidak memegang, asal tidak megang juga sama. Itu gak usah wudu lagi, udah sah, maka diperbolehkan. Maka orang yang habis mandi itu maka tidak diwajibkan wudu asal tidak memegang atau tidak keluar. Gitu. Paham Pak ya? Disingkat ini soalnya. Yang kedua, yang kedua, zawalul akli. Zawalul akli, hilangnya akal, binaumi disebabkan tidur, au ghairihi atau selain daripada tidur, illa nauma kecuali nauma tidurnya qaidin sambil duduk, mumakkinin yang memungkinkan mak'adahu daripada ketetapannya tegaknya minal ardi daripada lantai jagat ardi itu bumi. Yang kedua, yang disebabkannya batalnya wudu dikarenakan hilang akal. Kalau di bahasan di kitab yang lain, jadi makna hilang akal itu banyak. Bisa dengan tidur, bisa dengan pingsan, bisa dengan apa aja. Maka di sini diringkas. Jadi bisa dibagi lagi tuh. Jadi banyak. Tadi mengeluarkan dubur 2. Terus hilang akal karena tidur, terus karena gila, karena apa? Jadi banyak. Nah,
Kalau di sini yang intinya global, hilang akal, yang bisa menyebabkan kita hilang akal, intinya wudunya batal. Intinya hilang akal, wudunya batal. Disebabkan apa? Terserah. Mau dengan tidur, dengan kaget juga hilang akal, itu akan membatalkan. Contohnya kalau anak-anak begini, habis wudu tiba-tiba gitu kagetin, nah itu merasa tidak batal, itu batal. Dengan seketika hilang akal, nah itu batal ya. Atau dengan skalor itu penyakit ayang kayak macam kelapa gitu, silap kesadaran, itu juga membatalkan. Apalagi dengan gila ya, dengan gila atau dengan mabuk hilang akal, batal wudunya. Minum air keras yang menyebabkan intinya hilang akal, itu adalah batal. Maka diringkas di sini, kenapa bisa hilang akal? Itu kan hilang akal. Tidur pun juga menghilangkan akal, bisa membatalkan wudu, terkecuali tidurnya sambil duduk. Selain daripada duduk, maka akan membatalkan wudu. Nah, gitu. Kenapa disebabkannya? Di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika is-sahih wa idana matil ainani in talaqal wikai faman nama falyatawaddo. Adapun dua mata adalah ibarat kantong ya, ibarat kantong mata ya, kantong. Ibaratnya ada kantong dukur itu apa ya? Kantong dubur itu adalah pantat, kantong dubur. Bila tidur, terlepaslah kantong tersebut. Siapa yang tertidur harus berwudu. Itu dalam sabda Rasulullah ya, sabda Rasulullah itu yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah. Jadi tidurnya sambil telentang itu akan membatalkan. Kalau tidur begini tidak membatalkan. Tidur sambil nyender begini batal juga. Karena apa? Tidur lelap begini nih. Karena ketika diambil senderannya itu akan menimbulkan jatuh. Nah itu seperti begitu. Jangan coba-coba Bapak kalau lagi Jumatan. Kalau tidurnya walaupun mau goyang apa juga nggak jadi masalah, nggak jadi membatalkan kalau tidurnya duduk dan tegak. Tapi kami coba Bapak begini, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, atau Bapak terlalu begini nih, nah itu juga membatalkan sebenarnya. Hilang sama sekali, tidurnya lelap. Nah, ketika dilepas itu jatuh. Nah, seperti itu. Jadi tidurnya itu harus tegak, boleh mau goyang mau apa juga tidak membatalkan asal ininya tidak terangkat ya, kakinya patah. Itu dasar ya. Lanjut. As-salisu, bagian yang membatalkan, bagian yang ketiga itu al-itiqa'u basarota. Jadi nyambung nempel basarotai, dua kulit, rojulin wamroatin, lelaki dan perempuan. Kabiro ini sudah besar dua-duanya, ajnabiyah ini, dan sudah junub itu sudah akil balik ya, sudah akil balik. Min ghairi hailin, tanpa penghalang. Bapak umpamanya sama ibu itu batal menurut madhab Syafi'i. Jadi saya itu terus terang madhab Syafi'i. Kalau di madhab yang lain ada yang tidak membatalkan karena tidak mempengaruhi. Tapi di sini keihtiyatan daripada madhab Syafi'i membatalkan ajnabiyah ini yang sudah pada gede, ya, yang sudah pada balik. Kalau anak-anak tidak membatalkan. Itu pun juga syarat yang diharamkan, yang muhrim itu, kalau yang muhrim itu tidak membatalkan. Contohnya bapak dengan sekeluarga nempel apapun juga, umpamanya nempel kulit mau pegangan apa sama anak atau sama paman istri sama kakak
ya, kakaknya gitu, sama kakaknya. Adik kakak, terus sama Pak D, sama Pak Le, umpamanya Bude atau Bule ya, Bibi sama Uwa atau sama nenek, sama mertua pun juga sama, tidak batal. Tapi mertua itu tidak ada bekas ya. Mertua tidak ada bekas. Mertua itu tidak ada bekas. Karena ya tidak membatalkan ya. Sebenarnya Bapak kalau menempel sama mertua yang nggak membatalkan, umpamanya ada mertua tapi istri saya udah meninggal, tapi ada cucunya, begini batal? Tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu yang sah ditikah. Syaratnya yang sah ditikah. Kalau sama yang lain, umpamanya selain daripada keluarga itu tidak batal. Kalau yang lain batal ya. Ya kalau keluarga tidak batal. Itu yang disebut yang diharamkan itu, yang haram itu. Jadi yang tanpa dihalang kulit itu tidak ada halangan. Nah, gitu nempel, mengusap. Jadi hadisnya itu aula mastumun nisa, di surat Al-Baqarah aula mastumun nisa, dan ketika menyentuh kulit perempuan kalau laki. Paham ya? Itu singkat aja. Aula mastumun nisa itu adalah yang membatalkan daripada wudu. Maka ketika kita sudah nempel itu sebagian ya, tanpa dengan halangan kain itu bisa membatalkan. Lanjut, yang nomor 4 adalah ar-rabi'u, dan yang nomor 4 mashu kubulil adami aw halqati duburihi. Yang keempat itu mengusap kubul adami bangsa Adam aw halqati halqati menyentuh atau lingkaran duburnya atau lubang pantat aw halqati duburihi bibat rohati dengan telapak tangan au butunil asobi atau dengan perutnya ya, perutnya asobi itu adalah jari. Nah, contoh jari asobi, jadi jari-jarinya. Yang bisa membatalkan yang keempat adalah mengusap kubul dubur anak Adam. Contohnya Bapak nih, jadi ketika Bapak mau nyebokin anak itu maka harus wudu lagi. Menyebokin, megangin itu dosa wudu. Kita sendiri juga sama wudu, membatalkan wudu. Harus wudu lagi. Disentuh dengan apa? Disentuh dengan telapak yang bisa menempelkan, contoh begini. Bibat nil asobi, nah yang begini nih. Nah, jadi di antara yang ini yang nempel itu yang membatalkan. Bagaimana kalau gatal kita nih batal ketika punya wudu? Bisa menggaruk, bisa dengan jari bisa, tapi jangan dengan telapak tangan. Dengan belakangnya boleh. Tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah ini nih, yang jarinya. Itu banyak yang tidak tahu seperti itu. Maka itulah salah satu yang membatalkan daripada wudu ya, yang keempatnya itu yaitu menempelkan kulit lelaki, kulit adami kepada, atau dubur juga sama. Dubur kalau garuk boleh, tapi boleh dengan ini, boleh dengan sikut apa juga terserah lah gitu, asal jangan dengan telapak tangan. Itu adalah yang membatalkan. Maka ketika kita bertanya-tanya apakah ini batal dan tidak batal, maka sudah tahu. Satu yang membatalkan wudu itu adalah keluar dari salah satu dua lubang, yaitu lubang kubul, lubang depan dan lubang belakang. Maka itu membatalkan, baik dengan jenis apapun bisa batal. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal dengan disebabkan tidur. Ya kalau orangnya ini, orang yang waras ya tidur doang ya, yang tidur, atau dengan pingsan bisa, itu batal. Pokoknya hilang akal aja, hilang ingatan, tidak ingat, lupa gitu. Itu yang membatalkan. Jadi blank lah gitu, tidak sadar, hilangkan kesadaran.
Nah, tidurnya syaratnya dengan tidur sambil sambil telentang atau dengan senderan nyaman, itu membatalkan ya. Tadi kalau di bab lain juga ada perdebatan antara yang penting tegak mau nyender mau enggak juga tidak membatalkan gitu. Tapi di sini akan membatalkan karena ketika itu tidak ada sandaran, ketika dilepaskan itu kan jatuh gitu. Yang ketiga adalah yaitu dua kulit bernempelan atau dua jenis lelaki dan perempuan, jenis lelaki dan perempuan yang tidak diharapkan ketika ditikah dengan orang lain, tapi tidak membatalkan kalau dengan keluarga ya. Jadi gitu. Orang lain batal. Yang sudah balik, kalau bapak kalau yang sudah balik, orang tua dengan anak-anak tidak batal. Salah satu, umpamanya yang satu anak-anak itu udah balik, maka tidak batal. Atau dua-duanya belum balik, tidak batal. Yang batal itu sama-sama sudah dewasa, sudah balik. Ukuran balik itu yang sudah paham. Kalau sekarang itu kan zamannya kayaknya nggak normal. Balik itu kan ukurannya kalau lelaki itu 15 tahun. Itu normal, lelaki dan perempuan sudah 15 tahun itu sudah balik, sudah wajib sholat, sudah mendapatkan catatan baik dan buruknya. Kalau lelaki ketika sudah mimpi jima atau keluar mani ya, mengeluarkan mani baik disengaja maupun tidak disengaja, maka itu sudah ukuran balik. Bagaimana anak saya sudah baru umur 9 tahun tapi dia tuh sudah onani, sudah gara-gara melihat daripada konten-konten tersebut akhirnya membangkit rangsangan, akhirnya dia mencoba, itu sudah balik. Makanya tidak menjamin zaman sekarang sebelum umur 15 tahun belum balik itu tidak dijamin ya, tidak semua. Tapi kalau perempuan batasannya haid. Ketika sudah haid umur 9 tahun, kalau belum umur 9 tahun belum haid, walaupun dia sholat darah ya. Ini buat anak-anak kita. Bagaimana sudah diwajibkan sholat atau diperintah. Ketika umur 9 tahun maka apabila sudah keluar haid maka sudah balik. Tapi kalau di bawah umur 9 tahun walaupun sudah haid itu bukan haid tapi damul fasad, adalah darah kerusakan. Itu adalah ada kerusakan di dalam rahim, itu perlu dipati ya, bukan haid. Kalau sudah umur 9 tahun ke atas keluar darah itu adalah haid ketika dia keluarnya dari larangannya. Itu keterangan, jadi singkat aja biar mudah dipahami. Ya, kalau lelaki di umur 15 tahun baik sudah mimpi jima, keluar mani belum keluar mani, kalau perempuan belum haid, belum apa, umur 15 tahun sudah balik gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah menyentuh sesuatu daripada kubul dan dubur bangsa adami. Kalau bangsa hewan tidak, umpamanya megang pantat ini tempat kebo, pakai wudu lagi nggak usah, karena yang membatalkan itu adalah adamiun, bangsa manusia turunan Nabi Adam, itu yang membatalkan. Singkat aja, jadi kubul jangan dipegang. Kalau pengen umpamanya gatal jangan dipegang. Pakai apa yang umpamanya, kalau pakai kain boleh digeseng, nggak apa-apa. Nggak apa juga ya, gatal-gatal kalau geseng lah. Semuanya pakai. Iya, kalau ngapot gatal nggak batal. Yang membatalkan ketika sudah nempel telapak gitu. Nah, yang keempat adalah apa nih? Sudah kelewat tadi. Oh ya. Yang keempat itu adalah hilang akal. Oh bukan. Yang keempat itu adalah mashu kubuli adami. Ya udah, itu yang keempat. Yang pertama keluar sesuatu daripada dua lubang. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga bersentuhan lelaki dan perempuan bersama menyentuh yang sudah balik. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur.
itulah yang membatalkan daripada wudu. Penting banget. Nah gitu ya Pak. Nah kan bab wudu juga ada, kemarin sudah dibahas tentang bab wudu. Bab wudu kan bab wudu yang wajib wudu itu adalah 6, tidak banyak-banyak, 6. Yang wajib dibasuh ketika wudu ada berapa anggota yang wajib? Ada 4, nggak banyak. Bagaimana? Banyak. 1, muka. Kedua, 2 tangan. Ketiga, sebagian daripada kepala. Yang keempat, 2 kaki. Cukup begitu wudu. Ya, kuping segala macam itu adalah sunnah. Itu yang gitu. Cuman yang fardu yang wajib adalah niat. Nah, permasalahan niat kemarin sudah dibahas, sudah masih ingat? Qasdu syai'in muqtarinan bipilihi wa mahaluha biqabin wa talabdu sunnatun. Jadi niat itu qasdu syai'in, apa yang diwajibkan di dalam anggota yang wajib dibasuh, maka letaknya di situ yang pertama niat. Bukan dari kocokan ini, tapi peletakan yang wajib itu adalah muka. Wajib dibasuhi ketika wudu itu adalah muka. Maka peletakan itu adalah di muka pertama. Nawaitu bukan begini, nawaitu wudu bukan. Itu adalah bacaannya, itu mah beda, bukan niat. Bismillah ke hafal mah. Allahumma ja'alni ma'ama tahurun bisa ke. Allahumma inna nas'aluka yumna wa barakah wal wudu selanjutnya. Boleh itu mah. Atau syahadat paling sempurna adalah kita ketika sebelum wudu setiap anggota diberikan syahadat. Tidak hafal doanya, syahadat aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu wudu ala nabi pertama itu. Kedua, baca asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasul. Tidak hafal lagi ini, baca syahadat lagi. Syahadat aja. Ya, insyaallah sempurna. Walaupun tapi kan doa itu sunnah. Nah, jadi hanya 4. Jadi niat itu jangan salah. Jadi niat itu di dalam hati, enggak usah lawat. Itu bagaimana cara mengucapkan? Double pahalanya. Niat pertama yang di hati dan mengucapkan itu adalah mendapatkan pahala. Itu saja mungkin ya, karena sudah 5:30. Kalau terlalu banyak merembet akhirnya nggak pusing lagi, nggak masuk nih. Jadi ilmunya ya gitu, kotrotan ya siru sailan tadi sedikit insya Allah lama-lama akan jadi sedikit ya. Itulah mudah-mudahan ini bahasan tentang fikih yang menyebabkan pembatalan wudu mudah-mudahan dijadikan asbab kita ini terjaga daripada sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang pertama sholat diterima itu adalah tentang masih punya wudu ya. Mungkin itu saja, kita ditutup dengan doa terlebih dahulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubalighuna bihi mal hajja wal umrata ila baitikal haram wa tarzuquna bi ziyarati qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan wa taufiqan li ta'ati wa fahman nabiyyin. Rabbi awzina asqurani fataqatan amta alayya wa ala widayya wa amsan tadwani ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa bikal farju wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka fasadibina wa nas'aluka salahi amrina kulluhu ya Allah kulluhu ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril
ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Informasi, jangan lupa nanti pagi kita mengadakan kerja bakti ya, bisa hadir, mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan di masjid sama-sama yang tidak ada halangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo. Ya Pak Tamim, bangga. Siap. Mantap sekali. Oke, Mas Arjo. Ya, monggo. Ya. Silakan. Monggo dinikmati. Pak Guru, ayo buka. Sip. Oh iya. Manis. Manis, kopi. Masa Pak? Ya, ayo Pak. Ya. Ya Pak. Siap.